Baiklah, memasuki acara inti yakni ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Salahuddin Syargawi Al-Qadiri. Bang mana kok hambe itu hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Datuk Kepala Desa Peranggan beserta seluruh perangkat-perangkat. Yang saya hormati para alim ulama, pegawai syara, imam, khatib, bilal, para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, kemudian orang-orang yang terus menyampaikan risalah dakwah, lebih khusus kepada Mudir Ma'had Madinatus Sa'adah, Madinatus Sa'adah, kepada pesantren Madinatus Sa'adah Hulu Sedikit dan seluruh para asatidz. Mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan, perlindungan, kesabaran dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, ada ketua lembaga adat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena kita ni tak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak pernah lepas daripada pemberian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan satu detik nikmat Allah itu ditahan, kita ini mati. Satu detik Allah tahan nikmatnya kepada kita ini mati. Karena apa? Galau-galau yang ada di kita pun punya Tuhan. Yang ada di kita pun adalah yang punya kita, semuanya punya Allah. Dan itu wajib kita syukuri.
tenaga Allah punya, penglihatan Allah yang kasih, pendengaran kita bisa nyanyi, bisa dengar Allah yang kasih, dapat melangkah, bernapas, berpikir, galau-galaunya dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, dikasih kendaraan, galau-galaunya dibagi dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga pula kita ini dikasihnya nikmat iman, nikmat Islam. Dijadikan orang beriman, dijadikannya orang Islam. Ini anugerah yang tinggi. Maka sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kata Allah, nak kita hitung, ya, la tuhsuha, pasti tidak akan bisa untuk hitungnya, saking banyaknya, saking banyak. Maka kita jangan masuk, ya Allah susahnya aku, ya sedikitnya rezeki aku. Kalau rezeki kita ditahan umat, ya kita masuk susah rezeki kita. Masuk kita tidak dibagi oleh Allah rezeki, mati dah kita. Maka selagi kita hidup, berarti rezeki kita tidak putus. Kecuali kalau nyawa kita sudah dicabut Allah, bahawa rezekinya sudah dekat lagi. Maka apa? Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. La in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, niscaya pasti sungguh benar-benar aku tambah rezeki ditambah. Kalau kamu bersyukur, berkahnya, faedahnya, manfaatnya, banyaknya, jumlahnya, betul-betul bersyukur. Terima kasih. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur kepada Allah, tak terima kasih yang sudah Allah kasih. Kita sudah dikasih makan, masih tak terima kasih. Dikasih minum, tak terima kasih. Uang yang bawaan, dibagi rumah, tak terima kasih. Masuk rumah, dibagi duit, tak terima kasih. Dibagi laki, tak terima kasih. Bagi bini, tak terima kasih. Bagi anak, tak terima kasih. Masuk uang terus. Apa kata Allah? Wala in kafartum, kalau kamu dah nak terima kasih, kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ini takwilnya, la u'azibannakum, pasti benar-benar sungguh aku akan nyiksa kamu, aku siksa orang kepada Allah. Apa? Lagi-lagi makan, tak terima kasih, lagi minum, tak terima kasih, dibagi rumah, terima kasih. Uang terus, la u'azibannakum, pasti kamu aku azab kata Allah, aku siksa kata Allah. Karena tak terima kasih. Jadi macam mana? Allah jadikan kita susah hati sampai mati, tak pernah bahagia, tak pernah senang, tidak tenang. Di akhirat tak usah cerita lagi macam mana orang kufur kepada Allah. Di dunia dia tak pernah senang. Walaupun duitnya banyak, atau banyak, segala ada, tapi kata Allah, la u'azibannakum, aku siksa. Resah, gelisah, tak nyaman, tak tenang, susah hati, segala ada. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka kita belajar untuk kita. Maka Allah katakan dalam Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi kamu dustakan? Kalau bahasa kita yang itu, apa lagi kurangi? Segala sudah dikasih Allah. Semua sudah diberi oleh Allah. Tinggal lagi kita bersyukur. Nah, untuk itu selalu alhamdulillah. Duit banyak, alhamdulillah. Duit dikit, alhamdulillah.
dak ketik duit, duit hilang, alhamdulillah syukur dapat laki bos orang pemarah, tak dapat bini cerewet, untung memilih. Itu alhamdulillah. Kenapa masih dikasih itu? Maka orang yang bahagia itu cuma orang yang bersyukur. Kalau nak tenang itu banyak-banyaklah bersyukur. Tapi kalau belum bisa bersyukur, maka kita menderita. Kita akan susah hati. Kita akan gelisah. Tidak akan diberikan kebahagiaan atau ketenangan sampai mati. Maka Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu doanya apa? Minta kepada Allah. Doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang Nabi yang luar biasa. Seorang raja. Kekuasaannya timur ke barat, utara selatan. Yang dipimpin Nabi Sulaiman itu banyak manusia. Jin, kemudian binatang-binatang, semua itu diurusin. Ikan, kita urus anak tiga kan tinggal. Apalagi urus semua, kan urus ikan, kita sama dengan demak, kita akan urus ikan, kita ramah. Kalau kita ikut hari itu dimakan, bumbu-bumbu, itu Nabi Sulaiman itu kali itu nijang burung, apa burung bertengkar. Tidak, Nabi Sulaiman itu bertengkar. Jangan turun begini. Lalu apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Doa Nabi Sulaiman ada dalam Quran. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, ya Allah, kuatkan Tuhan diri aku ini. Tolong ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan, berikan aku keteguhan. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang lemah bersyukur. Jadikanlah aku orang kuat yang bersyukur. Aku harus alhamdulillah. Terhadap apa? Ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Terhadap segala nikmat yang sudah kau berikan kepadaku, nikmat yang sudah kau kasihkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini doa Nabi Sulaiman. Jangan sampai aku lengah dan lalai dan lupa untuk bersyukur. Jangan macam-macam kita bersyukuri ibadah ini. Kita ini kenapa membuat kita bersusah? Karena kita ini orang yang bersyukur. Susah tak bersyukur, berat tak bersyukur, payah tak bersyukur. Ada memang tak tahu yang bersyukur. Pokoknya kurang terus bawa ini. Apa kita harus sampai wa an a'mala shalihan. Ya Allah, berikan kekuatanku untuk beramal saleh. Wa adkhilni min ibadika as-salihin. Masukkan aku dalam golongan hamba yang bersyukur. Nah, untuk itu kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Apalagi ini kita berada di bulan Sya'ban, kemudian ada bulan suci Ramadan. Bersyukur. Apa syukur kita? Pertama, kita masih ada iman, masih ada Islam, dan Allah panjangkan alhamdulillah. Ada saudara kita sudah meninggal, tidak ketemu dengan Allah. Dan meninggal ada yang bulan lalu, ada yang bulan lalu, ada tahun belakang. Kita alhamdulillah masih dipanjangkan umur. Maka kita syukuri terhadap keimanan oleh Allah dan kemudian apa lagi kita bersyukur? Yang kampung kita ini ada orang Israel. Dia adalah Allah. Ini berdiri pondok pesantren. Namanya Madinatus Sa'adah. Atau artinya Madinah itu artinya kota, negeri.
Itu jadi kota, jadi negeri. Negeri apa? Sa'adah, negeri yang bahagia. Doa mudah-mudahan siapa yang tinggal di neraka bahagia. Kenapa? Karena didirikan pesantren, tempat ngaji, ya, tempat untuk ilmu, untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama. Maka siapa yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Rasulullah, belum mengenal agama, pasti menderita. Contohnya adalah hebat orang yang sedang Madinah itu kota kebahagiaan. Kalau nak bahagia, datang ke neraka. Tapi ulama-ulama kalau keluar orang ini, kalau dia senang, berlari wano, waktu jiru bahagia. Ulama, nak jadi kebahagiaan lalu. Ternyata di situ ada obat bahagia. Namanya kesadaran hati dan usaha. Iko anugerah Tuhan yang wajib itu syukur. Kenapa? Aku kenal untuk ilmu. Ngaji itu hukum wajib. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu. Ngaji itu, belajar itu. Faridatun, sangat wajib. Sangat wajib. Kalau bahasa Jawa wajib nian. Ada niannya. Wajib baca. Wajib, ya. Mana pula dapat paham ada wajibnya itu? Karena fardhu adalah sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah artinya bermakna sangat. Dari mana ada ta'awudh dari fardhu. Ta'awudh itu maknanya ada mubalaghah. Artinya maknanya sangat wajib. Bukan dengan muannas. Ya. Isinya ada kepada siapa wajibnya? Ala kulli muslimin, kepada tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Yang muda apalagi yang tua. Yang muda wajib, yang tua macam mana? Lebih wajib lagi. Kenapa? Awak tak matilah. Umur 70 tahun belum kenal dengan Tuhan. Kendewe. Umur 60 tahun belum menemukan sembahyang yang baik dan benar. Kendewe. Kita hidup 80 tahun. Ada yang 40, 50, 60, ada 70. Belum kenal dengan Tuhan. Siapa yang sembahyang? Siapa yang mandewe? Kami pas dalam kubur ditanya. Kok malaikat? Man rabbuka wa nabiyuka, siapa Tuhan kau? Tanya jawabnya. Tak raya. Bapak ini jawab menyebut Allah tersebut wih. Tuhan ini atau Tuhannya orang nafsu. Benar kok ada di dunia orang yang akan mengatakan nafsu. Allah Ta'ala manittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah, kamu tahu tidak siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia bukan cuma Allah. Dia bukan berpacu kepada Allah, tapi dia menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Allah sendiri nyebutnya. Kenapa? Ternyata salah satunya dia dan nak ngaji dan nak belajar ilmu, apalagi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Makin tua, makin tua. Alhamdulillah, kampung kita ada tempat pendidikannya, ada pesantrennya, ada madrasahnya, ya, ada guru yang ngajar, ada mati besar. Mudah-mudahan dengan situ bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya. Cuma guru jangan susah hati. Dan ini mungkin bahagia itu susah. Mestinya gurunya lebih bahagia. Ini anugerah Allah, ini nikmat Allah yang wajib disyukuri. Kenapa pentingnya majelis ilmu? Nah, kenapa pentingnya ada bahasa? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmizi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah. Kalau masuk kita, kalau masuk Jambi apa? Masuk kita. Tahu tak? Ala ketahuilah. Anak dunia, bahwa dunia itu, apa? Mal'unatun. Dunia itu dilaknat Tuhan. Dunia itu dilaknat Tuhan. Apa malah laknat Allah? Setang lagi, Allah tidak benar rahmatnya, Allah benci laknat Tuhan. Dia Tuhan dunia. Wa mal'unun ma fiha. Kemudian dilaknat tak apa kalau isi dunia. Ngapa dilaknat? Dunia itu isinya kata Allah. Dalam dunia bala hamba aku itu tinggalkan. Sebab dunia bala hamba aku itu terhijab, tertinggi dengan aku. Gara-gara dunia bala banyak hamba-hamba itu lari dari itu dan tidak mau menyembah. Semenjak itu diciptakan, ya, semenjak itu Allah tidak lagi memandang rahmat. Iya pula dalam dunia Allah banyak tidak usah kata Tuhan, tinggal agama ditinggalkannya. Ya, gawe itu mereka ribut, mereka bertengkar, mereka berkelahi, pembunuhan, pemusuhan, bahkan dulu pun akhirnya hancur umatnya. Ya. Apa berarti? Apa kata Allah dalam hadis ini, ala anna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah bahwa dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dunia. Illa kecuali apa kecualinya? Zikrullah wa maulah wa maulah. Zikrullah adalah kecuali orang yang selalu ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau apa yang mendorong, yang membawa kepada orang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dari Allah. Kemudian apa lagi? Au alimun wa muta'allimun, atau orang yang ngajar, orang yang alim, dan orang yang belajar. Itu yang tidak tahu. Belajar apa? Orang yang ingin belajar mengenal siapa Tuhannya. Orang yang ingin belajar, kemudian orang yang ngajar siapa Rasulnya, siapa yang disembah dan siapa menyembah. Atau kita katakan ilmu tauhid. Apa kita mau itu? Kenapa? Di dusun kita ada merasa, di dusun itu ada orang yang ngajar, di dusun itu ada belajar. Inilah menyebabkan rahmat Allah turun, laknat Allah ditarik. Untuk itu mari kita perhatikan, mari kita tengok. Apabila satu kampung, satu dusun, satu tempat, satu negeri, tak kakek merasa, tak ada orang yang ajar tauhid, tak ada yang ajar fikih, tak ada yang ajar agama, berarti kampung itu tak dimakan. Berkah kampung itu karena ada orang ngajar ilmu, ngajar agama, ngajar tauhid, itu berkah. Bukan berarti kampung itu maju, kampung itu hebat, kampung itu besar, sampai gedungnya tinggi-tinggi, rumahnya tegak-tegak, orangnya kaya-kaya.
belum tentu itu berkah, belum tentu itu dapat rahmat Allah. Kalau di situ tidak ada orang yang ngajar dan belajar. Kalau situ negatif madrasah, kalau situ tidak ada majelis ilmu, hilang berkah, elok ditinggalkan. Kenapa? Karena tadi mal'un, mal'unatun dunia itu, wa mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalam dunia itu, kecuali zikrullah, orang yang Allah dan orang atau perkara yang mendorong keinginan kepada Allah. Alimun wa muta'alimun. Ada orang yang ngajar dan ada yang belajar. Untuk itu kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, sama-sama lah membangunnya. Kita sokong sama-sama, kita belum sama-sama, kita majukan sama-sama. Yang akhirnya adalah waktu kita lah, anak cucu kita lah, yang dapat bawa kita lah, dan tidak orang lain. Ya, kenapa sama-sama kita sokong? Ya, sama-sama kita untuk menggerakkannya. Dengan apa? Ayo ramai-ramai kita ayo ramai-ramai kita ayo ramai-ramai kita untuk ilmu. Kenapa? Kita ingin mendapatkan rahmat, keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama nanti pondok ini akan menyebabkan kedatangan rahmat Allah. Apa? Nanti tempat orang berzikir, tempat sholat berjamaah, tempat orang berselawat, tempat majelis ilmu, tempat silaturahim. Teruslah, itu yang akan mendorong Allah semakin turun, kasih Allah semakin datang, pertolongan Allah akan terus diberikan, keberkahannya akan terus besar. Orang yang hidup dapat kebahagiaan, orang dalam kubur dapat kesenangan. Ngapa? Ternyata kita menjadi sumber rahmat Allah. Apa dalam kubur? Alhamdulillah terangan dan merasa. Alhamdulillah kita cukup kami kamu pesantren. Ngapa sesudah datang rahmat? Mereka merasakan kesenangan. Kenapa? Karena kita menjadi sumber dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup dapat keberkahan, kemudian orang meninggal dapat kenikmatan. Itu hebatnya berasa. Boleh ditandai ini, ya, bahwasanya setiap kampung yang terus ada pendidikan, pendidikan, madrasah yang menjalankan tauhid itu sampai akan dapat keberkahan. Amin Allahumma amin. Mari kita sokong sama-sama, kita dorong sama-sama, kita majukan sama-sama dengan kehidupan majelis ilmu. Kita sudah mulai mendapat dan harus semangat. Harus semangat. Kenapa? Semangat menjadi modal untuk kita maju dan menjadi hebat. Kalau semangat nanti lagi, nah elok mati itulah. Orang itu membuat kita terus semangat. Walaupun badannya gedang, dengan kuat, tapi semangat nanti lagi tidak terguna. Tapi walaupun badannya kecil, terus sendiri berjalan dengan lelah, tapi kalau semangat hebat, berangkat pun bisa. Kenapa? Semangat itu yang gerak. Aku di Quran dikatakan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, orang-orang yang kerja keras, orang-orang yang semangatnya tinggi dan hebat, kata Allah, pasti kami bukakan jalan dengan 1001 jalan. Ya, berarti jalan muncul bagi orang yang semangat. Tapi kalau sudah semangatnya kendor, apalagi semangatnya mati, dibagi duit itu tidak selesai. Tidak usah kan dari duit. Duit, bangun. Ayah, susah, tapi itu jauh, tapi itu di kampung. Tapi kalau ada semangat, Allah bukakan. Apalagi dia punya keyakinan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jadi kalau Allah dikatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Dan bahkan kampung kita nanti
Nusa ini akan menjadi kota besar. Apa kota tempat menuntut ilmu. Namun Madinah itu dan orang akan datang ramai-ramai kita menuntut ilmu. Tapi kita nak niat semata-mata ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur. Terus bersabar. Ada sumber rahmat di dusun kita. Majelis ilmu, pondok pesantren, madrasah, tempat ngaji, tempat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekalian? Hakikat ini kita masih kok. Kenapa kita dijadikan di dunia? Kenapa kita didatangkan? Kenapa kita diduga? Kenapa kita dihadirkan? Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia Allah melainkan hikmahnya apa? Untuk menghambakan diri kepada-Mu, untuk mentauhidkan Mu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah kita kan. Itulah hikmah kita menciptakan. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu kita bersyukur ada madrasah Alhamdulillah. Sesuai pulang manggai itu tidak merasa tidak. Semuanya berawal dari nol, naik ke satu, dari satu naik ke dua, dari dua naik ke tiga, teruslah. Tidak ketik satu langsung 10, tak ada. Tak cepat, berarti saya berpikir salah. Orang yang berpikir instan, nak cepat sudah, nak cepat besar, nak cepat maju, itu tidak akan pernah mencapai cita-cita. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan instan. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Kita buka kebun dan sawit, bisa tak cari ke tanah bisa bagi kita panen? Ada tak? Tanam bijinya, bisa bagi panen? Tak kata, semuanya berproses. Tebas dulu tanahnya, pegangi dulu. Jangan lagi jumpa untuk selalu ada bau tanam lagi, bau tanaman sapi. Sudah itu dari tanam, aku berkala lah. Dah, nak ditunggu, nak dibaca, kau dah jangan lagi. Nak dipupuk supaya bisa proses. Berapa lama? Bertahun-tahun sampai di bawah pasir, anggaplah 3 tahun. Nanti normalnya apa usia? Jadi usia 5 tahun, 6 tahun, bau tu hasilnya lebih maksimal. Tahu kadang besar, sawit, apa lagi tak buat besar? Nak kuat, nak sabar, nak sama-sama. Nah, dan kita banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu. Kenapa kita ingin rahmat Allah selalu tercurah di kehidupan kita? Amin Allahumma amin. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah adanya madrasah tempat kita sebagai sumber rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini nanti berproses waktu inilah menyebabkan kampung kita menjadi berkah, kampung kita menjadi nyaman, kampung kita menjadi rahmat, kampung kita menjadi nyaman, dan kampung kita menjadi sesuatu yang sangat diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi alhamdulillah. Dan sama-sama kita untuk menyokongnya, membantunya. Siap ya? Siap? Saya dengar waktu betul-betul anak 7 bulan sudah. Lah sedikit belum dulu. Lagi kalau sudah datang. Lah sedikit belum dulu. Tapi hebat. Jatuh. Inilah cikal bakal. Mandi itu saat. Siap kita sama-sama sokong. Nah, siap. Ini adalah doa. Setiap sudah sembahyang doa bagi Allah. Segala buru-burunya, segala urusannya, berilah pertolongan. Doa itu sangat hebat.
Jangan pula, terima kasih. Ya Allah mudah-mudahan jumlah, lebu lah, ringan. Itu namanya orang yang usaha. Kita juga begini. Dalam satu dikatakan adiman, atau muta'alliman, atau mustami'an, atau muhibban, wala takunil khamis matahil. Jadilah kamu itu yang pertama orang yang ngajar. Aliman ngajar. Ya Allah, aku ini telah ngajar, ilmu aku tidak ngerti. Kalau tidak bisa ngajar, harus aliman, belajar. Kita nak ngajar, nak tukang, kita belajar. Kita belajar bawa buku, bawa pena, namanya belajar. Bawa kitab, itu namanya belajar. Wajib suatu, aku disuruh datangnya mustami'an atau nganing orang belajar, nganing apa dia disebut mana nganing orang ngaji. Jadi bawanya apa kuping, dengar pula. Mau sengaja dia tidur, tentu. Ada tidak? Namun itu nganing orang mustami'an, bapak jadi dengar. Tapi yang dia itu masih hebat. Aku dah sempat nak ngajar, nak tukang, nak ngaji apa lagi, nak ngaji pun banyak tahu. Al-muhibban, jadilah orang-orang yang suka, orang yang senang, bercinta kepada ilmu. Aku senangnya nak ngaji. Apa ngaji di Madinatul Sa'adah tiap malam bo. Aku dah sempat kirim, sekotak, gula sekilo, kopi, orang yang senangnya. Apa lagi? Oh, apa perlu kamu? Perlu pasir, bagi pasir. Apa lagi? Perlu perlu semen, bagi semen. Bagi kayu apa yang kita mampu? Atau minimal apa? Maka, ya Allah, aku nak belajar dari tukang, aku nak belajar dari show. Nak dengar aku dah sempat, cuma aku senang ya Allah. Mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cinta juga. Senang yang hati. Dia tengok orang ngaji, tengok orang belajar. Orang tua yang tempat orang adalah orang yang cinta dari Allah. Dia ajar dan suka dia belajar dan suka dia ngaji dan dia cinta. Wala takunil khamis, jangan jadi orang yang golongan kelima. Apa? Belajar ngajar tak tukang, belajar tak mau, nganing dan tak juga, benci pula, muak dia dengan ngaji. Pegawai berkumpul dia kan, tidak diurusan dia. Ada dia, wakil naik, jangan jadi orang ini. Dia belajar tidak, dia ngajar tidak, dia cinta tidak, maka kamu orang yang paling celaka. Dan tengok manusia, tengok orang celaka, golong lima yang celaka. Itu orang yang celaka, apa? Dia manusia, tapi tabiat setan. Dia manusia, cuma kelakuan setan. Namun, setan manusia. Minal jinnati wal itulah benar. Maka kita jadi inilah salah satu lembaga minimal kita senang terhadap majelis ilmu. Ya berbagai-bagai cara kita wujud daripada senang kita. Ya sehingga indahnya doakan. Ya Allah, berikanlah kekuatan, pertolongan, berilah bantuan, berilah perlindungan kepada ya orang-orang yang berada di pondok pesantren Madinatus Sa'adah. Amin Allahumma amin. Siap kita nyokongnya? Siap. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma selawat kita ya.
Kita masih berada di bulan Sya'ban, tapi di penghujung. Karena apa Sya'ban? Tak pernah hitung. Agak-agak lah. Ya. Dan di ujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan Rasulullah, Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Ya. Sya'ban itu syahri, Sya'ban itu bulanku. Kenapa? Kata bulan Rasulullah. Karena pada bulan Sya'ban ini ayat Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya ayat ini pada bulan Sya'ban. Perintah Allah. Ya, Allah mengatakan inna Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna ala nabi, mereka senantiasa berselawat kepada Nabi. Allah selawat dan rahmat, para malaikat selalu mendoakan kepada Nabi. Semenjak dia diadakan, Allah senantiasa berselawat. Biasanya ayat-ayat atau perintah ketika Allah merintahkan Allah ikut. Lalu sholat, aqimus sholat, dirikan sholat. Uzkurullah, atau apa lagi? Sumu, bersolat, atau apa lagi? Allah ikut. Tapi selawat Allah katakan Allah berselawat. Dan para malaikat yang berselawat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah, khitab Allah, suruhan Allah, ajakan Allah kepada beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada dengan selawat dan salam yang sempurna. Kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rasulullah. Maka dikatakan oleh Abu Syekh Muhammad, as-sirru kulli sirrin bis salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasia, segala rahasia itu terdapat dalam berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita ingin dimintakan, ingin diberkahi, ingin dirahmati, maka banyak-banyak berselawat. Dan kita berselawat bisa mencoba untuk anak-anak. Walid Habsyi, selawat Rasulullah. Nanti orang-orang susu, boleh berkah. Ada sikap pribadi, bebas. Yang penting selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat ini ada satu zikir, dengan zikir. Paham tidak paham, noti tidak noti, tahu tidak tahu maksudnya, apa perlu kita baca, dia menjadi ibadah di hadapan Allah. Selawat. Kenapa? Karena selawat cuma Allah yang tahu. Rasulullah itu dengan disuruh diperintah, sallu alaihi wasallam kepada. Karena hanya selawat cuma Allah yang tahu. Maka ketika kita baca paham tak paham, ngerti tak ngerti, tahu tak tahu apa isi kandungannya, dia menilai ibadah. Karena kita tak ngerti itu, pikirnya baik tak paham dulu, tapi kalau selawat tidak. Yang penting kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Man shalla alaiya wahidatan Rasulullah. Siapa orangnya yang berselawat kepadaku sekali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat kepada 10. Rahmat Allah turun 10. Kebaikan turun 10. Kejahatan dijauhkan 10. Hajat dan kebaikan itu orang yang berselawat. Nah, maka ya, kita di bulan Sya'ban ini motivasi kita, mengajak kita, mendorong kita untuk meningkatkan banyak berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita biasakanlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah di penghujung Sya'ban, ya, maka kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Malam ini malam Kamis, besok malam Jumat, kemudian sudah sisa Isbat, ya. Kemudian malam Sabtu bisa jadi terawih. Ya, karena kalau malam Minggu tak mungkin kita lewat, kan? Usaha apa nanti? Ya. Artinya akan tinggal 2 malam lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi Ramadan itu punya siapa? Ramadan milik siapa? Ramadan diperintahkan kepada siapa? Bekal untuk Ramadan apa? Allah berfirman, ya, 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Yang diajak puasa ternyata adalah orang beriman. Yang diundang ternyata orang beriman. Yang disuruh ternyata orang beriman. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Maka kalau ada beriman jangan harap tidak puasa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Walaupun iman kita kecil, jadilah sebesar debunya tidak ada, supaya kita termasuk golongan kelompok orang-orang yang dipanggil, yang diajak, yang disuruh, yang diundang oleh Allah. Apa tanda kita iman? Malam kita apa tanda iman? Kata muslimin kita nak ngambil bulan puasa, belum tu pun pengajian, pengajian, tetap nak dah, tak. Ada orang yang ada hasil, ada hasil, ada tanda iman di dalam kita. Ya, kalau kita aman, wahai orang-orang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Isa sampai Rasulullah ada pada puasa. Ya. Cuma dihikayatkan ada puasa yang kedua. Puasanya 60 hari. Ya. 60 hari. Tidak siapa itu 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Nah, kalau orang kita puasa 60 hari 60 malam. Buat tidak puasa itu mati. Sehari malam itu selang, satu lagi 60 hari 60 malam. Banyak. Ya. Pokok seluruh para nabi-nabi ada tentang syariat puasa. Agak boleh puasa. Dulu dia agama Islam, kemudian dipindah-pindah kata puasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lalu apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa hikmahnya kita bersuci puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. La'alla ini kita lagi, tapi maknanya ditahqiq. Maknanya pasti. Sungguh benar-benar. Kalau kita puasa betul-betul, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi dengan iman tadi, dengan iman, maka bekal apa yang harus kita persiapkan? Apa bekal nak menghadapi suci Ramadan? Apa persiapan nak menghadapi Ramadan? Apa persiapannya? Apakah beras yang sebelum beras
Gula 2 pikul. Ya, apa lagi? Kupis 1 kilo. Apa disiapkan? Cendol. Tape. Apa lagi? Kalau macam penyok tu yang disiapkan. Yang disiapkan dalam Ramadan ini adalah iman. Kenapa dengan keimanan itu bertakwa? Apa dikatakan? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadanan imanan. Barang siapa orangnya yang puasa Ramadan tapi dasarnya iman. Atas dasar keimanan, mengagungkan perintah Allah, meniru perintah Allah, takzim dengan perintah Allah, tunduk terhadap perintah Allah, meyakini terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, kemudian dia mengharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah-sudah atau yang terdahulu. Tapi bagi siapa puasa yang dasarnya iman. Yang kita takutkan apa nanti? Dalam hadis Rasulullah katakan, kami shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidaklah ia dapatkan dari puasanya illa al-ju' wal 'atas, kecuali cuma lapar dan haus. Dia memang tidak makan, memang tidak minum, tapi dia tidak dapat bahagia, faedah, manfaat dari berpuasa. Dia cuma dapat lauk, dapat haus dan lapar. Kenapa? Ternyata hakikatnya belum puasa. Barangkali dia cuma betul-betul makan. Biasanya makan siang ditukar menjadi makan malam. Biasanya kita malam tak makan, malam makan siang tak lagi. Ya. Ternyata dia cuma menahan lapar dan haus. Puasa yang sesungguhnya tidak dilakukan karena tidak ada dasar iman, tidak ada dasar ilmu. Ya. Jadi yang puasa apa? Mesti ditingkatkan. Mulut tak puasa, mata tak puasa, kuping tak puasa, tangan tak puasa, kaki tak puasa. Puasa dari apa? Mulut puasa dari ucapkan yang Allah. Kuping puasa daripada mendengar yang Tuhan. Mata puasa daripada melihat yang Allah. Semua. Nah, baru kita dapat hakikat puasa. Sampai naik ke berikutnya nanti. Hati pun puasa itu. Itulah kelas puasa Allah. Bukan hanya dalam amal kabino menjaga kita tubuh, tapi hatinya pun dipuasakan juga. Jangan sampai dia bergantung, melihat, menoleh, berpaling kepada makhluk. Hati tidak. Nah, mudah-mudahan dengan kebaikan iman kita akan benar-benar mendapatkan hikmah puasa itu sendiri. Kemudian apa lagi? Kita tak dapat dalam Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dikatakan khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih hebat, lebih besar, lebih tinggi daripada 1000 bulan. Khairun lebih dari 1000 bulan, 1000, 3000, seterusnya. Di dalam Ramadan dikatakan oleh Rasulullah di malam 10 akhir, tepatnya di malam yang ada Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar ini punya siapa? Didapat oleh siapa? Diberikan oleh siapa? Tentunya orang yang benar-benar menjalankan ibadah yang benar, puasa yang sesungguhnya. Kita siapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal puasa. Kita ini selama ini cuma dapat dongeng, dapat cerita, ada namanya Allah. Ditengokkan enggak juga?
Dinampakkan enggak juga? Dirasakan enggak juga? Kenapa? Ternyata kita belum layak, belum pantas untuk mendapatkannya. Mungkin ibadah puasa kita belum ya didasarkan keimanan dan kepada Allah yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita sambut Ramadan, kita siapkan keimanan kita mentakzimkan perintah Allah, membesarkan perintah Allah, betul-betul patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri, menghidupkan diri dengan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dapat puasa yang sesungguhnya dan kita dihadapkan dengan malam Lailatul Qadar yang terbaik dari bulan. Amin Allahumma. Kemudian di dalam Ramadan ada nama ibadah sholat tarawih. Man qama Ramadanan imanan wa hisaban, siapa yang mendirikan malam ini adalah dikatakan ada ibadah tarawih, sholat tarawih, tapi dasarnya iman juga. Wah hisaban mahala Allah. Maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah ada di kitab. Ada lagi kata Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu di mana Al-Quran diturunkan. Maka kita banyak juga baca Quran. Kita tingkat. Banyak nama Ramadan. Dia di mana Allah menurunkan rezeki diberikan oleh Allah. Kita tengok bulan Ramadan rezeki berlimpah. Terus Allah bukakan. Kemudian apa lagi Ramadan itu? Allah menggandakan ganjaran pahala kita. Siapa yang beribadah sunat dihitung wajib. Siapa yang beribadah wajib maka berpuluh kali lipat pula Allah berikan ganjaran kepada. Maka dikatakan Ramadan awaluhu rahmah, dia bulannya nama Allah dengan rahmat, awsatuhu maghfirah, pertengahannya di mana Allah memberi ampunan. Siapa yang minta ampun kepada Allah ampuni, siapa yang memohonkan ampun kepada orang lain Allah ampuni juga. Maka banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mendoakan keluarga kita meninggal. Wa'idun minan nar, dan Ramadan juga adalah bulan pembebasan dari api neraka. Inilah kata Ramadan yang akan kita tunggu kedatangan. Apa disambut Ramadan ini syukur hati, kesambut dengan syukur cita, tapi didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita. Allah kuatkan iman kita. Allah kokohkan iman kita. Mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sehingga kita bertemu dengan Ramadan. Walaupun tinggal 2 hari lagi. Tapi kita tidak tahu sampai atau tidak kita bertemu dengan Ramadan. Sejak ibadah terakhir kita atau besok adalah hari terakhir kita atau lusa hari terakhir kita. Wallahu a'lam. Cuma Allah yang tahu tentang ajal dan umur kita. Tapi kita sudah bergembira dengan senang hati Ramadan tidak dapat kita dan kita sambut Ramadan ini dengan penuh keimanan, kegembiraan, sukacita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagus sekali hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sesuai ini dapat menjadi bekal kita dalam sehari. Itu dua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa billahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Tuan Guru Kiai Haji Samirin Syardawi Al-Fadili. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa yang mana akan dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Samirin Syardawi Al-Fadili. Kepada Tuan Guru, kami persilahkan.